Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini di Madinah dan siang hari di Indonesia, kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Al-Fawaid Fitashili Masailil Faraid, karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu ta'ala. Hari ini insya Allah kita memasuki pelajaran yang ke-8, membahas tentang bab at-ta'sil atau mencari aslul masalah. Sebagaimana pelajaran yang telah lalu, ya, ketika kita membahas tentang langkah-langkah menghitung warisan yang terdiri dari pertama, memastikan rukun dan syarat warisan terpenuhi, kemudian memastikan adanya sebab warisan yang menghubungkan ahli waris dengan mayit, kemudian memastikan pula tidak ada halangan dalam pewarisan. Setelah menunaikan hak-hak terkait harta peninggalan, maka barulah kita menghitung warisan. Adapun langkah-langkah menghitung warisan adalah sebagai berikut. Tulis semua ahli waris yang ada. Kemudian tentukan bagian masing-masing untuk ahli waris, baik dengan fard atau ta'sib. Kemudian tentukan asal atau pokok masalah. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baru setelah itu bagikan saham kepada masing-masing ahli waris, dan yang terakhir bagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Baik, sebagai contoh kita sudah sebutkan halaka halikun an zaujah wa wa ab wa ibn wa akh syaqiq wa amun syaqiq wa taraka arba wa ishrin alf riyal. Maka langkah pertama adalah buat kolom seperti ini, ya. Eh, jadi kolomnya ada 4, sementara barisnya, ya, itu menyesuaikan jumlah ahli waris yang ada ditambah 1 tambahan untuk aslul masalahnya, ya. Jadi kalau di sini disebutkan ada 6 ahli waris, maka otomatis kita membuat 7 baris, ya. Kemudian tulis semua ahli waris yang ada, ya, zaujah, ab, ibn, akh syakik, dan am syakik. Pokoknya semua ahli waris yang ada yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu itu ditulis di data. Nah, tentukan bagian setiap ahli waris, baik fard atau taksib atau hajib. Nah, adapun ini nanti kita akan jelaskan secara rinci setelah bab tentang at-ta'sil. Berarti insya Allah pada pekan yang akan datang itu mulai membahas tentang masalah ini. Ya, menentukan bagian setiap ahli waris, baik dengan fard, taksib, atau hajab. Ya, maka di sini zaujah sumun liwujudi ibn. Sudus, wakadzalika ab sudus liwujudi ibn. Pak Amal hadir ibn ya Pak. baqi atau Hadir, sisa. hadir. Nah, adapun untuk akh syakik
dan am syakik keduanya mahjub liwujudi ibn. Baik. Kemudian langkah berikutnya tentukan aslul masalah. Nah, di sini karena ada seperdelapan maka kita lihat penyebutnya ya 8. Begitu juga ada seperenam maka 6. Begitu juga seperenam 6. Jadi 8 6 6. Nah, maka 866 KPK-nya adalah 24. Jadi sebenarnya aslul masalah itu adalah KPK. Ya, nanti bagaimana cara mencari KPK akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, nah jadi intinya menentukan aslul masalah yaitu yang berada di atas ya. Yang di sini ditulis 24. Lalu setelah itu memberikan saham kepada setiap ahli waris. Maka seperdelapan dari 24 adalah 3, seperenam dari 24 adalah 4, seperenam dari 24 4, dan sisanya untuk Ibn 13, sementara Aksyakik dan Amsyakik, karena keduanya mahjub maka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, setelah itu baru kita membagikan harta warisan. Disebutkan tadi hartanya ada 24.000. Maka bagikan dengan aslul masalahnya. Ya, 24.000 dibagi 24 maka 1.000. Dan 1.000 ini dikalikan kepada saham setiap ahli waris. Ya, maka zaujah 3.000, 4.000, ab 4.000, dan ibn 13.000. Baik. Ya, jadi bikin kolom seperti ini. Tulis ahli waris yang ada. Kemudian bagian masing-masing, baik dengan fard atau ta'sib ataupun mahjub atau hajib ya. Kemudian aslul masalah, kemudian saham, baru bagikan warisan. Baik, sekarang kita masuki pembahasan at-ta'sil atau mencari aslul masalah. Babut ta'sil. At-ta'silu huwa tahsilu aqalli adadin yakhruju minhu fardul mas'alah au furuduha biduni kasrin. Jadi yang dimaksud dengan babut ta'sil itu adalah mencari angka terkecil yang bisa dibagikan kepada penyebut ya dari bagian-bagian warisan tanpa sisa ya. Itu intinya dari at-ta'sil. Dan pembahasan tentang at-ta'sil kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah at-ta'sil fil masail allati fiha asabatun faqat, yaitu mencari aslul masalah pada kasus-kasus yang terdapat asobah saja. Jadi tidak ada ashabul furud. Yang kedua, at-ta'sil fil masail allati fiha fardun wahid faqat. Ya, yaitu mencari aslul masalah pada kasus-kasus yang hanya terdapat satu fard saja. Yang ketiga, at-ta'silu fil masail allati fiha fardan. Mencari aslul masalah pada kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dua fard. Ya, dan yang keempat, at-ta'silu fil masail allati fiha akthar min fardain. Mencari aslul masalah pada kasus-kasus yang lebih dari dua fard. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Sebelum kita lanjut, kita ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan al-fard, ya. Al-furud wa usul masail. Jadi al-furud itu jamak dari al-fard, ya. Adapun al-unsurani lil fard, fard itu adalah pecahan atau bagian-bagian warisan. Contohnya setengah. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya setengah satu itu disebut dengan pembilang, di bawah itu disebut dengan penyebut, ya. Nah, dalam bahasa Arab, satu yang di atas itu disebut dengan al-bastu, ya bast. Sementara di bawah, ya atau penyebut itu disebut dengan al-maqam. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Karena istilah-istilah yang digunakan dalam kitab itu ada bast dan maqam. Ya, kalau tidak paham ini nanti susah memahami yang disebutkan oleh Syekh. Baik, jadi ingat, pembilang itu bast, penyebut itu al-maqam. Baik. Sementara al-furud yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 6. Pertama adalah setengah,
nisf, kemudian seperempat ar-rubu', kemudian seperdelapan as-sumun, kemudian 2/3 sulusan, yang kelima sepertiga atau sulus, dan yang terakhir adalah 1/6 yaitu sudus. Nah, tolong dihafalkan dengan urutan ini. Ya, setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan 1/6. Baik. Nah, ini furud dalam Al-Quran. Jadi bagian-bagian warisan itu tidak keluar dari 6 macam ini. Walaupun ada satu fard yang berbeda, yaitu nanti itu ijtihad Umar dalam kasus khusus, yang mana dia mendapatkan sepertiga sisa. Nanti kita akan jelaskan, insya Allah. Baik. Kemudian, idza wujida fil mas'alah fardun au aksar, fayakunu aslul mas'alah wahidan min hadhihi sab'ah. Nah, dalam kasus, kalau ada dalam satu kasus, ya, terdapat salah satu atau lebih dari furud-furud yang kita sebutkan, misalnya dalam kasus ada setengah, dalam kasus ada 2/3, dalam kasus ada 1/6, atau gabungan setengah, seperempat, setengah, 1/8, 2/3, 1/8 misalnya. Kalau terdapat fard, ya, dari salah satu furud yang ada, maka aslul masalah pasti tidak keluar dari 7 macam. Aslul masalah itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12, dan bisa 24. Nah, jadi aslul masalah kalau ternyata dalam kasus itu ada salah satu dari furud yang kita sebutkan tadi, maka tidak keluar dari 7 angka ini. Bisa 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya, baik. Nah, tolong dihafalkan angka-angka ini. Ya, jadi furud ada 6, setengah, seperempat, 1/8, 2/3, sepertiga, 1/6. Aslul masalah itu tidak keluar dari 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Baik, nah sekarang baru kita masuki pembahasan inti kita, mencari aslul masalah. Pertama adalah at-ta'silu fil masail allati fiha asabatun faqat. Ya, mencari pokok masalah atau aslul masalah dalam kasus-kasus yang terdapat asobah saja, tidak ada fardnya. Ya, sementara tadi angka yang 7 di bawah ini itu kalau ada fard. Nah, sekarang ternyata di sini pembahasannya kalau hanya ada asobah, nggak ada fard. Baik. Idza wujida fil mas'alah asabah faqat, fayakunu aslul mas'alah min adad ru'usihim. Fa fi hadhil halah la yujadu haddun li aslil mas'alah. Nah, apabila dalam kasus hanya ada asabah, maka aslul mas'alahnya itu langsung dari jumlah kepala ahli waris yang ada. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada batasan untuk aslul masalah, ya. Jadi tergantung jumlah kepala mereka berapa, maka segitulah aslul masalah. Ya, maka nggak ada hubungannya dengan yang tadi, angka-angka yang tadi. Karena ini dikembalikan kepada jumlah kepala mereka. Baik, dan ini ada dua model ya. Yang pertama kalau laki-laki saja semuanya. Contohnya, halaka halikun an salasati abna. Seorang meninggal meninggalkan 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki, mereka asobah, bukan ashabul furud. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya sudah harta dibagikan sesuai dengan jumlah kepala mereka, yaitu 3, masing-masing dapat 1. Jadi kalau seorang meninggalkan 3 orang anak laki-laki, sudah mereka bagi rata, ya harta tersebut menjadi 3, ya masing-masing dapat 1. Atau contoh yang lain, halaka halikun an arba'ah ikhwah asyiqa. Ya, seorang meninggalkan 4 saudara laki-laki kandung. Ya sudah, bagikan 4 saja sesuai dengan jumlah kepala mereka. Ya, karena mereka ini asobah, bukan ashabul furud. Nah, dilihat dari 2 contoh soal ini, semuanya laki-laki. Nah, lantas bagaimana kalau ternyata ada perempuan? Misal,
Halaka halikun an ibnaini wa bint. Seorang meninggal meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka kaidahnya lidzakar mislu hauzil unsayain. Bagian laki-laki itu dua kali lipat daripada bagian wanita. Artinya laki-laki itu dihitung dua kepala. Maka ibn dapat dua, ibn dapat dua, bin dapat satu. Maka dijumlahkan lima. Maka harta dibagi lima, masing-masing laki-laki mendapatkan dua, dan perempuan dapat satu. Ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau dua laki-laki, dua perempuan, berarti bagi enam nanti. 10 laki-laki dan 10 perempuan, berarti nanti 30 ya. Dan seperti itu. Nah, ini kalau dalam masalah atau dalam kasus hanya terdapat asobah. Baik, semoga bisa dipahami bagian yang pertama. Sekarang kita berpindah at-ta'silu fil masail allati fiha fardun wahidun faqat. Mencari aslul masalah pada kasus-kasus yang terdapat satu fard saja. Ya, idza wujida fil mas'alah fardun wahid faqat, baik setengah saja atau seperempat saja, seperdelapan saja, dua per tiga saja, atau sepertiga saja, dan seperenam saja. Fayakunu aslul mas'alah min maqami dzalikal fard. Nah, tadi maqam apa artinya? Penyebut. Ya, jadi aslul masalahnya itu diambil dari penyebut fard tersebut. Misal, halaka halikun an bintin wa akh syakik. Bint karena sendirian dapat setengah, akh syakik al-baqi karena dia asobah. Maka aslul masalah adalah dua karena di sini cuma ada setengah. Ya, maka diambil dari penyebutnya yaitu dua, ya. Maka itulah yang menjadi aslul masalah, setengah dari dua satu, sisanya satu. Contoh lain, halakat halikatun an zaujin wa ibnin. Zauj suami karena ada anak mendapatkan seperempat, ibn asobah baki. Nah, di sini ada seperempat saja, ya, maka masalah diambil dari penyebutnya itu empat. Seperempat dari empat satu, sisanya tiga untuk ibn. Misal yang lain, halaka halikun an zaujah wa ibn. Zaujah sumun karena ada ibn. Ibn baqi asal masalah min samaniyah karena cuma ada seperdelapan diambil dari penyebutnya. Seperdelapan dari delapan adalah satu, sisanya tujuh. Baik. Misal yang lain, halaka halikun an bintaini wa ammun syakik. Seorang meninggalkan dua anak perempuan dan am syakik paman. Nah, karena dia jamak, maka dia mendapatkan dua per tiga. Dan am syakik yakhud baqi. Maka di sini asal masalahnya diambil dari penyebut yaitu tiga. Nah, dua per tiga dari tiga adalah dua. Sisanya am syakik baqi. Baik, misal yang lain, halaka halikun an wa ab. Ibu dan ayah. Ibu karena dia tidak ada anak, tidak ada jamak dari ikhwah, maka dia dapat sepertiga. Sementara ayah asobah yakhud baqi. Maka ada sepertiga, maka semua salah diambil dari penyebutnya yaitu tiga. Sepertiga dari tiga, satu. Sisanya dua untuk ayah. Misal terakhir, halaka halikun an ab wa ibn. Ab karena ada ibn dapat seperenam. Ibn asobah yakhud baqi. Maka masalahnya 6. Seperenam satu, sisanya adalah 5. Nah, jadi kalau dalam satu masalah hanya terdapat satu fard, langsung diambil dari penyebut fard tersebut. Nah, insya Allah ini bisa dipahami. Pembahasan ketiga. At-ta'silu fil masail allati fiha fardhan. Mencari aslul masalah pada kasus-kasus yang terdapat padanya dua fard. Ya, jadi sekarang tergabung padanya dua fard. Idza wujida fil mas'alah fardhani fananzur fi maqamai al-fardhaini wa nuqarinu bainahuma. Nah, jadi kalau ada dua fard, maka kita lihat antara kedua penyebut yang ada. Setengah dan setengah berarti kita lihat dua dengan dua. Setengah dengan seperempat berarti kita lihat dua dengan empat. Ya, sepertiga dengan seperenam berarti kita lihat tiga dengan enam. Maka kita bandingkan antara dua angka tersebut.
Wal alaqatu bainal adadain la takhruj an arba'ati ihtimalat. Nah, sementara hubungan antara dua angka itu tidak keluar dari empat kemungkinan. Nah, ini Ana harapkan diperhatikan betul-betul dan dihafalkan karena ini sangat penting. Ini istilah dalam ilmu faraid yang selalu terulang-ulang. Baik, kemungkinan yang pertama yang disebut dengan tamasul, at-tamasul. Maksud dari tamasul huwa an yatasawal adadan, yaitu angka yang sama. Dua dengan dua itu disebut tamasul. Tiga dengan tiga tamasul. Enam dengan enam tamasul. Ya, ini gampang insya Allah. Kemungkinan kedua, ada yang dimaksud dengan at-tadakhul. Ya, huwa an yanqasimal adadul akbar alal adad al-asghar, yaitu bilangan yang lebih besar bisa dibagi kepada bilangan yang lebih kecil. Itu disebut dengan tadakhul. Seperti 4 dengan 2. Hubungannya apa? Tadakhul. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2. Seolah-olah 2 ini masuk ke 4. Begitu juga 3 dengan 6. Ini tadakhul karena 6 bisa dibagi 3. Begitu juga 2 dengan 8. Ini tadakhur karena 8 yang besar bisa dibagi dengan yang kecil yaitu 2. Ya, insya Allah bisa dipahami. Itu disebut dengan at-tadakhul. Yang ketiga adalah at-tawafuq. At-tawafuq huwa ayyang qasimal adadani ala adadin thalisin mushtarakin bainahuma. Jadi yang dimaksud dengan tawafuq adalah dua angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Ya, pertama yang besar tidak bisa dibagi dengan yang kecil, tapi kedua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama. Misalnya 4 dengan 6. 4 dengan 6 itu bukan tamasul karena nggak sama. Bukan juga tadakhul, ya, karena 6 nggak bisa dibagi 4. Tetapi 6 dengan 4 itu bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. 6 bisa dibagi 2, sebagaimana 4 bisa dibagi 2. Ya, maka 4 dengan 6 itu tawafuk. Tawafuknya pada apa? Pada angka 2. Ya, bersepakatnya di mana? Bersepakat di angka 2. Artinya bisa dibagi dengan 2. Begitu juga 8 dengan 6. Bukan tamasul karena nggak sama. Bukan juga tadakhul karena 8 nggak bisa dibagi 6. Tetapi keduanya antara 8 dengan 6 itu bisa dibagi dengan angka yang sama yaitu 2. 8 bisa dibagi 2 sebagaimana 6 bisa dibagi 2. Maka keduanya tawafuk pada 2. Ingat, pembagian angka 1 itu tidak diperhitungkan ya. Karena semua angka itu pasti bisa dibagi dengan angka 1. Jadi tidak diperhitungkan. Jadi tawafuk itu mulai dari angka 2 dan seterusnya. Baik. Nah, itu tawafuk. Jadi harus dibedakan antara tadakhul dengan tawafuk. Kalau tadakhul angka besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Kalau tawafuk ya angka besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil, tapi dua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama. Sementara kemungkinan terakhir yaitu at-tabayun huwa an yakhtalifal adadan. Ya, artinya dua angka yang sama sekali tidak memiliki hubungan. Falam yakuna mutamasilain, ya tidak sama, tidak mutamasilan. Wala mutadakhilain, bukan juga tadakhul, ya karena angka yang besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil. Wala mutawafiqain, dan juga bukan tawafuk karena tidak ada angka ya yang bisa dibagikan keduanya pada angka tersebut. Misalnya 2 dengan 3. 2 dengan 3 bukan tamasul karena nggak sama. Bukan juga tadakhul karena 3 tidak bisa dibagi 2. Bukan juga tawafuk karena 3 nggak bisa dibagi 2 misalnya. 2 bisa dibagi tapi 3 nggak bisa. Maka keduanya disebut dengan tabayun. Begitu juga 3 dengan 4. Ya, itu tabayun. 3 dengan 8. Ya, 3 8 bukan tamasul. Bukan juga tadakhul karena 8 nggak bisa dibagi 3. Bukan juga tawafuk. Ya, karena nggak bisa dibagi dengan angka yang sama. Ya, kecuali satu nggak diperhitungkan. Maka keduanya disebut dengan tabayun.
Baik, jadi ada empat kemungkinan ini. Tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Wahadhil alaqat al-arba' sammahal faradiyun an-nisab al-arba'. Nah, hubungan yang empat macam ini, tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun, itu disebut dengan an-nisab al-arba'. Nah, jadi kalau misalnya antum ada mendengar istilah an-nisab al-arba', ini maksudnya. Tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Ya, tolong dihafalkan maksud dari hubungan ini. Ya, karena akan kita pakai selalu dalam pelajaran kita. Nah, sekarang bagaimana cara mencari aslul masalah kalau ada dua fard seperti ini? Pertama, kalau ternyata dua penyebut ya dari fard itu tamasul, idza kana maqamal fardaini mutamathilaini fayakunu aslul mas'alah min ahadil maqamaini. Apabila dua penyebut dari fard itu tamasul sama-sama angkanya, maka asul masalahnya cukup diambil dari salah satu penyebut. Misal, halakat halikatun an zaujin wa ukhtun syaqiqah. Zauj nis li adam far'ul waris. Ukhtun syaqiqah juga nis. Maka dua dengan dua tamasul. Maka asul masalahnya gimana? Cukup dari salah satunya. Maka asul masalahnya dua. Setengahnya satu, setengahnya satu. Misal yang lain, halaka halikun an ukhtaini syaqiqataini wa ukhtaini li Ukhtani syakikatan 2/3. Ukhtani li'um 1/3. Maka di sini penyebutnya 3 dengan 3. Keduanya tamasul. Maka cukup ambil salah satu. Maka masalahnya 3. 2/3 dari 3, 2. 1/3 dari 3, 1. Misalun akhir. Halaka halikun an wa akhli wa akh syakik. Sudus liwujudi jam'in minal ikhwah. Akhli sudus. Ya, karena dia mufrad atau tunggal. Akh syakik asobah baqi. Maka ada 6 dengan 6. Maka masalahnya cukup salah satunya 6. Seperenam satu, seperenam satu, sisanya 4. Nah, ini kalau penyebutnya tamasul. Jadi cukup salah satunya. At-tadakhul. Bagaimana kalau ternyata penyebutnya tadakhul? Tadakhul tadi angka besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Idza kana maqamal fardaini mutadakhilaini fayakunu aslul mas'alah min akbaril maqamat au akbaril maqamaini. Misal, halakat halikatun an zaujin wa bintin wa asyakik. Zauj karena ada anak perempuan seperempat, bin setengah, asyakik baki asobah. Di sini ada 4 dengan 2. Dan 4 dengan 2 tadi disebut dengan tadakhul. Karena angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Maka kaidahnya cukup asal masalahnya diambil dari penyebut yang paling besar. Ya sudah 4 saja cukup. Ya. Maka seperempat dari 4 1, setengah dari 4 2, sisanya 1. Misal yang lain. Halaka halikun an wa akhli wa ami syakik. Sepertiga. Akhli sudus seperenam. Am syakik baki. Di sini ada 3 dengan 6. 3 dengan 6 tadakhul. Karena 6 bisa dibagi dengan 3. Maka kaidahnya ambil penyebut yang paling besar. Maka masalahnya 6. Sepertiga dari 6, 2. Seperenam dari 6, 1. Sisanya 3. Misal lain, halaka halikun an zaujatin wa bintin wa akh syakik. Zaujah 1/8 karena ada anak. Bin setengah, akh syakik baki. Maka di sini ada 8 dengan 2. 8 dengan 2 tadakhul, maka cukup ambil yang besar. Asal masalah 8. 1/8-nya 1, setengahnya 4, sisanya adalah 3. Baik, jadi sekali lagi kalau penyebutnya tadakhul, ambil penyebut yang paling besar. Baik, ini termasuk tadakhul gampang insya Allah. Nah, yang agak rumit sedikit itu adalah yang ketiga, yaitu at-tawafuk. At-tawafuk tadi, dua angka yang bukan tamasul, bukan juga tadakhul, tapi bisa dibagi dengan angka yang sama. Idza kana maqamal fardaini mutawafiqaini fayakunu aslil mas'alah min hasilid darbi wifqi ahadil maqamaini fi kamilil akhar.
Apabila dua penyebut mutawafiqan ya atau tawafuk, maka asal masalahnya adalah hasil kali antara bentuk sederhana dari salah satu penyebut dengan penyebut yang lain. Ya, maksudnya begini. Contoh, halaka halikun an zaujah wa akhli wa akh syakik. Zaujah nggak ada anak seperempat. Akhli seperenam. Akh syakik baki. 4 dengan 6 tadi disebut dengan tawafuk. Ya, karena bisa dibagi dengan angka 2. Maka kita lihat di sini ada 4, 6. Nah, caranya pertama 4 dengan 6 ini disebut dengan kamilul adadain. Kamil al-adadain. Ya, artinya bilangan yang sempurna 4 dengan 6. Keduanya tadi bisa dibagi dengan angka yang sama yaitu 2. Nah, ini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan qasimun mushtarakun akbar. Qasim mushtarak akbar. Dalam istilah bahasa Indonesia adalah FPB. Baik, jadi pembagi yang sama itu disebut FPB atau qasim mushtarak akbar. Sekarang kita bagikan. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, 2 ini disebut dengan wifqu arba'ah. Wifqu arba'ah artinya bentuk sederhana dari 4. 6 bagi 2 adalah 3. Dan ini disebut dengan wifqu sittah. Ya, sederhana dari 6. Nah, tadi kaidahnya kalau 2 penyebut itu tawafuk, maka dikalikan wifq, ya, salah satu dari penyebut dengan penyebut yang lainnya. Ya, maka kali silang maksudnya. Jadi wifqu arba'ah dikalikan dengan 6. 2 kali 6, 12. Atau wifqu sittah yaitu 3 dikali dengan 4, 12. Ya, jadi baik 2 kali 6 atau 3 kali 4, ya. Itulah yang menjadi asal masalah yaitu 12. Harus sama ya. Antara kali silang dua-duanya ini harus sama 2 kali 6 dengan 3 kali 4. Kalau ternyata beda berarti ada yang salah dalam proses perhitungannya. Maka asal masalah pun 12 ya. Maka seperempat dari 3, seperempat dari 12 3, seperenam dari 12 2, dan sisanya adalah 7. Baik, kita contohkan yang lain. Halaka halikun an zaujah wa wa ibn. Zaujah ada anak seperdelapan, ada anak seperenam, ibn baqi. Baik, maka di sini ada 8 dengan 6. Ini tawafuk. Baik, 8, 6. Ini kamil adadain. Ya, bilangan sempurna. Kemudian qasim musyarak akbarnya ada 2. Ya, ini IPB atau qasim musyarak akbar. Kita bagikan 8 bagi 2 itu 4. Maka ini wifku 8 ya. 6 bagi 2 3. Maka ini wifku sitah. Kita kalikan silang. 4 kali 6 atau 3 kali 8 sama-sama hasilnya 24. Maka apa namanya asal masalahnya adalah 24. Maka seperdelapan dari 24 adalah 3, seperenam dari 24 adalah 4, ya, dan sisanya adalah 17. Baik, nah ini tawafuk. Jadi intinya kalau tawafuk itu ya setelah dibagikan dikalikan silang. Baik. Yang terakhir adalah at-tabayun. Ya, yang tidak ada hubungan tadi ya. Idza kana maqamal fardaini mutabayinaini fayakunu aslul mas'alah min hasili darbi ahadil maqamaini fil akhar. Ya cukup dikalikan saja antara penyebut yang ada. Misal, halaka halikun an ukhtin syaqiqah wa am syaqiq. Ukhtun syaqiqah nis sulus wa am syaqiq baqi. Di sini 2 dengan 3 hubungannya tamasul. Afwan, tabayun. Ya, 2 3 bukan tamasul, bukan tadakhul karena 3 tidak bisa dibagi 2, bukan juga tawafuk. Maka tabayun, kalau tabayun langsung dikalikan 3 kali 2 6, setengah dari 6 3, sepertiga dari 6 2, sisanya 1. Misalun akhar, halaka halikun an wa zaujah wa akh syakik. Sepertiga, zaujah seperempat, akh syakik baqi. Maka sepertiga dan seperempat 3 dengan 4 tabayun kita kalikan 12. Ya, sepertiga dari 12 4, seperempat dari 12 3, sisanya adalah 5.
Wal akhir halaka halikun an ummin wa zaujah wa bintaini wa amun syakik. Ya, maka zaujah karena ada anak seperlapan, bintan dua anak, dua per tiga, amun syakik baqi. Ada 8 dengan 3, duanya adalah tabayun. Kita kalikan 8 kali 3 24. Seperdelapan dari 24 3, 2 per 3 dari 24 16. Ya, bagaimana dapat 16? 24 bagi 3 8 kali 2. Sisanya adalah 5. Baik. Nah, ini kalau tabayun. Khulasah qawaid an-nisab al-arba. Nah, sekarang kesimpulan dari kaidah nisab al-arba. At-tamasul idza kana maqamal fardaini mutamasilain fayakunu aslul masalah min ahadil maqamain. Cukup salah satunya saja. At-tadakhul idza kana maqamal fardaini mutadakhilaini fayakunu aslul masalah min akbaril maqamat. Ya, yang paling besar. التوافق إذا كان مقام الفرضين متوافقين فيكون أصل المسألة من حاصل ضرب وفق أحدهما في أحد المقامين في كامل الآخر. Ya, cukup kali silang ya, intinya begitu. Yang keempat, tabayun idza kana maqamal fardaini mutabayyinaini fayakunu aslul mas'alah min hasili darbi ahadil maqamaini fil akhar. Tinggal dikalikan antar penyebut. Ya, ini tolong dihafalkan. Ya, pokoknya tahu bagaimana cara mencari aslul masalah. Nah, itu adalah apabila dalam satu kasus terdapat dua fard menggunakan kaidah an-nisab al-arba. Pembahasan terakhir adalah at-ta'silu fil masail allati fiha akthar min fardaini. Mencari aslul masalah dalam kasus-kasus yang terdapat padanya lebih dari dua fard. Bisa tiga, empat, dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Misal, idza kana fil mas'alah aktsar min fardaini fananzur bainal maqamaini al-awwalaini bin nisabil arba'. Jadi kalau ternyata dalam satu kasus itu terdapat lebih dari dua fard, maka kita lihat dua penyebut ya terlebih dahulu ya dengan nisab al-arba'. Wan natij dan hasilnya nanzur bainahu wa baina maqam ats-tsalis. Baru kita lihat antaranya dengan antara hasilnya tersebut dengan penyebut yang ketiga bin nisab al-arba, dengan nisab al-arba juga wa natij yakunu aslul masalah, dan hasil akhir itulah yang menjadi aslul masalah. Kita contohkan halakat halikatun an wa ukhtin syaqiqah wa akhli wa amin syaqiq. Sudus, ukhtun syaqiqah nis, akhli sudus, am syaqiq baqi. Baik, kita lihat di situ ada 6 penyebutnya, ada 2, ada 6. Baik, boleh kita lihat antara 6 dengan 2 dulu. 6 dengan 2 ini tadakhul, karena angka 6 bisa dibagi dengan angka 2. Dan kaidah dalam tadakhul tadi kita cukup ambil yang besar. Maka kita coret angka 2. Maka tinggallah 6. Nah, kita bandingkan hasil 6 ini dengan 6 ya yang mana itu merupakan penyebut yang ketiga. 6 dengan 6 hubungannya tamasul. Maka cukup diambil salah satunya. Maka 6 lah yang menjadi aslul masalah. Nah, seperenam dari 6 1, setengah dari 6 3, seperenam 1, sisanya adalah 1. Baik, contoh yang lain. Halakat halikatun an zauj wa bins wa syaqiq. Zauj rubu' liwujudi bins. Bins nis, sudus karena ada bins. Syaqiq baqi. Maka di sini ada 4, ada 2, dan ada 6. Ya, boleh kita lihat antara 4 dengan 6 dulu atau 4 dengan 2 dulu. Ya, terserah mau dari belakang 6 dengan 2 dulu boleh. Hasilnya nanti digabung dengan 4. Ya, atau 4 dengan 2 baru dengan 6, terserah. Ya, semuanya hasilnya nanti sama. Baik, kita 4 dengan 2 dulu. 4 dengan 2 tadakhul. Karena angka besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Maka kalau tadakhul cukup ambil yang besar. Maka kita coret 2. Tinggal 4 dengan 6. 4 dengan 6 itu kan tawafuk. Ya, maka kita bagi dengan angka yang sama terlebih dahulu yaitu 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Baru dikali silang. 2 kali 6, 12. Atau 3 kali 4, 12. Maka masalahnya adalah 12.
Seperempat dari 12 adalah 3, setengah dari 12 adalah 6, seperenam dari 12 adalah 2, dan sisanya 1. Baik, misal yang lain. Halaka halikun an zaujah wa bintaini wa wa am syakik. Zaujah sumun, bintani sulusan, sudus, am syakik baki. Di sini ada 8, 3, 6. Kita mulai dari 8 dengan 3, hubungannya tabayun. Kalau tabayun tadi kita katakan dikalikan. Ya, maka hasilnya 24. Berarti bandingkan antara 24 dengan 6. 24 bisa dibagi dengan 6, maka tadakhul. Kalau tadakhul maka cukup ambil yang besar yaitu 24. Maka masalahnya adalah 24. Seperdelapan dari 24 3, 2/3 dari 24 16, seperenam dari 24 4, dan sisanya 1. Baik, nah itulah cara mencari asul masalah. Kalau dalam satu kasus itu terdapat lebih dari dua fard. Baik, nah inilah pelajaran kita hari ini. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, kalau ada yang ditanyakan, Ana persilahkan. Fadol, ada? Baik, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, Ana cukupkan sampai di sini. Ya, tolong dimurojaah lagi, khususnya bagi pemula ya, yang baru melihat. Baik, artinya yang baru pernah yang mempelajari ini, tolong dimurojaah, karena ini akan selalu kita pakai pada pertemuan-pertemuan yang akan datang secara umum dalam ilmu faraid pasti menggunakan ini. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.